Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Izzuddin dengan NIM 12412044. Nah, pada video ini kami akan membahas 3 pembahasan, yaitu pertama definisi hukum benda, yang kedua adalah klasifikasi hukum benda, yang ketiga adalah hak-hak hukum benda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi hukum benda. Hukum benda adalah peraturan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang yang tidak berwujud imaterial. Apa sih barang-barang yang tidak berwujud itu? Nah, contoh dari barang-barang yang tidak berwujud adalah hak cipta. Hak cipta ini tidak mampu kita jangkau melalui panca indera kita, namun memiliki nilai hukum. Ada nggak sih yang sama dengan hukum kebendaan? Ada, yaitu hukum harta kekayaan mutlak, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan atau jekeri rights. Nah, menurut Simanjuntak, hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinova Eliza dengan NIM 12412039. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul hukum benda, klasifikasi hukum benda, dan hak-hak kebendaan. Hukum benda dalam bahasa Belanda dikenal sebagai Zekenrecht, merupakan salah satu cabang penting dalam hukum perdata yang mengatur tentang hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda. Hukum benda mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta hak-hak kebendaan lainnya seperti hak milik, hak gadai, dan hak hipotek dan hak tanggungan. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, hukum perdata diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang sebagian besar merupakan adopsi dari hukum perdata Belanda. Pentingnya hukum benda dalam sistem hukum perdata tidak dapat dipisahkan dari perannya dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak individu atas benda. Di sini ada beberapa macam hak-hak kebendaan. Yang pertama itu hak milik. Dengan adanya UU-PA, maka pengertian hak milik menurut ketentuan pasal 570 KUH Perdata di bawah ini hanya meliputi hak milik atas barang bergerak dan barang tidak bergerak yang bukan tanah. Yang kedua itu hak penguasaan. Menurut ketentuan pasal 529 KUH Perdata, yang dimaksud dengan bezit adalah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda yang dimana seseorang menguasainya, baik sendiri ataupun dengan perantara orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri. Yang ketiga itu hak memungut hasil, adalah hak untuk memungut hasil dari barang orang lain, seolah-olah seperti eigener, dengan kewajiban untuk memelihara barang itu supaya tetap adanya. Definisi ini dimuat dalam pasal 756 KUH Perdata, namun menurut para ahli dipandang kurang lengkap karena hak ini tidak hanya memberikan hak untuk menarik hasilnya, tetapi juga untuk memakai bendanya. Yang keempat itu hak pakai dan hak mendiami. Pasal 818 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa hak pakai dan mendiami merupakan hak kebendaan yang caranya terjadinya dan hapusnya dan kewajiban-kewajibannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Ramadhania dengan NIM 124-12051. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hukum benda, yang mana klasifikasi hukum benda ini membantu mengelompokkan benda berdasarkan karakteristik dan hak-hak yang terkait. Dan klasifikasi umum mencakup benda yang bergerak, benda yang tidak bergerak, benda investasi, benda konsumen, dan benda intelektual, yang mana setiap kategori memiliki perbedaan dalam hak-hak yang terkait dan aturan yang mengatur kepemilikan, mengatur transfer, dan penggunaan benda tersebut.
Nah, dalam konteks hukum, klasifikasi ini memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan kerangka kerja yang jelas, terus melindungi hak-hak kepemilikan dan membantu mengatur hubungan hukum terkait dengan benda. Lalu, klasifikasi ini membantu memastikan perlindungan hukum yang tepat terhadap berbagai jenis benda, serta memberikan kepastian hukum dalam hal kepemilikan, juga peralihan dan penggunaan benda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Al-Lauri dengan NIM 12412040. Izin ingin menyampaikan tentang contoh-contoh hukum benda. Yang pertama itu ada namanya benda bergerak. Benda bergerak ialah benda yang dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya. Contohnya ada mobil, ada motor, dan lain-lain. Yang kedua ada yang namanya benda yang tidak dapat bergerak. Benda yang tidak dapat bergerak ialah benda yang tidak dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya. Contohnya tanah, bangunan, rumah. Yang ketiga ialah benda yang berwujud. Benda yang berwujud ialah benda yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat oleh panca indera. Contohnya mobil, rumah, dan lain-lain. Yang keempat ialah benda yang tidak dapat berwujud. Apa itu benda yang tidak dapat berwujud? Ialah benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indera dan tidak memiliki fisiknya. Contohnya ialah hak paten dengan hak cipta dan lain-lain. Yang kelima itu ialah benda tetap. Benda tetap ialah benda yang tidak dapat dipindahkan atau diubah seperti tanah dan lain-lain. Yang keenam itu ada namanya benda yang dapat dipindahkan. Benda yang dapat dipindahkan ialah benda yang dapat kita pindahkan seperti mobil, motor, dan lain-lain. Yang ketujuh itu ada namanya benda konsumtif. Ialah benda yang dapat dikonsumsi atau digunakan hingga habis seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Aberliani dengan NIM 12412050. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang sudah teman-teman saya sampaikan di video sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan definisi hukum benda, klarifikasi hukum benda, dan hak-hak hukum benda. Di sini, definisi hukum benda adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang benda sebagai objek hukum dan hak-hak yang memikat pada benda tersebut. Benda dalam hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik seseorang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Sistem hukum benda bersifat tertutup. Artinya, hak kebendaan hanya dapat diakui jika sudah diatur oleh undang-undang. Yang kedua, klarifikasi hukum benda. Klarifikasi hukum benda ini ada benda tidak berwujud dan benda berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang dapat dipakai habis dan tidak dipakai habis, benda yang sudah ada dan yang akan ada, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan. Terakhir, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Terakhir, hak-hak hukum benda. Hak kebendaan adalah hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak ini bersifat mutlak pada benda dan mengikuti benda kemanapun benda itu bergerak.
Hak kebendaan dibagi menjadi hak memikat seperti hak milik, hak pakai, hak memikat hasil, hak memberi jaminan seperti gadai, valuasi, hak tanggungan, hipotek. Ciri hak kebendaan meliputi sifat mutlak, dapat dialihkan menjadi hipotesis dan dapat dituntut secara hukum jika terganggu. Kesimpulannya, hukum benda mengatur benda sebagai objek hak dan hak kebendaan yang memikat kepadanya dan klasifikasi benda yang beragam serta hak-hak yang memberi kekuasaan langsung atas benda tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.